ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengingat kapan pertama kali kita itu mengenal akidah yang benar, mengenal sunnah yang sahihah, mengenal bagaimana kita beribadah kepada Allah secara batin dengan tauhid dan secara zahir dengan sunnah dan fikih yang benar. Kalau kita mengenang awal-awal dulu, maka tentu kita rindu dan kangen akan masa-masa ketika itu. Nuansa yang berbeda dari segi internal kita, hati kita, atau bahkan juga eksternal kita, yaitu di luar dari diri kita. Rasa yang mungkin saat ini tidak sama seperti ketika itu, dan nama-nama teman yang berbeda. Di awal-awal kita ngaji, coba ingat orang-orang itu, kemana mereka sekarang, entah mereka pindah kediaman, dan apakah mereka juga masih ngaji, dan ada juga mungkin di antara mereka yang sudah futur sama sekali dan kembali ke masa lalunya dari kemaksiatan dan pergaulan yang tidak baik. Sementara alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar sampai saat ini. Bahkan masjid Syekh Hamad ini, masjid ini di era misal sebelum pandemi dan sekarang ada banyak hal yang berubah. Dari segi beberapa individunya yang memang ada yang tidak lagi ke sini, dan jadi dari kuantitas juga. Ya, bisa teringat dahulu kala misalnya ketika masih ada almarhum Pak Bakhtiyar rahimahullah, ya, yang menggerakkan dan memotivasi dengan semangatnya banyak dari ikhwan dan juga akhwat untuk kajian. Ya, bahkan ketika itu ana juga isi kajian rutin di sini hari Sabtu pekan kesekian itu, 1 pekan sebelum hari H itu diingatkan oleh beliau saking semangatnya. Dan jam yang disebutkan dalam poster ketika itu jam 9 sampai jam 11.30. Dan bahkan beliau juga setelah selesai kajian, beliau mengumumkan pengumuman ke jemaah kajian-kajian selanjutnya. Momentum itu telah hilang. Pribadi tersebut juga sudah tidak ada lagi. Dan terjadilah perubahan demi perubahan. Ini baru satu masjid. Dan di masjid-masjid lainnya juga berlaku hal yang tidak jauh berbeda. Baik adanya person yang menonjol atau memang jemaahnya memang semangat. Perubahan-perubahan ini ana pribadi termasuk yang sangat memperhatikan karena memprihatinkan. Perubahannya tidak betul-betul ke progres yang sangat luar biasa, enggak, malah justru agak menurun. Bahkan kalau antum merasakan awal-awal setelah pandemi untuk membina adanya kajian ini kembali ada itu, ketika itu agak sulit jemaah. Mungkin diingat oleh beberapa dari jemaah. Sampai di kajian Rabu duha ketika itu, yang ana rutinan ketika itu di sini untuk seummahat, itu sangat minim ketika itu.
karena terjadinya suatu fitnah atau isu-isu dan terjadi diferensiasi jemaah, terbelah menjadi beberapa kubu dan seterusnya. Sekarang ikhwah sekalian, ana bertanya kepada diri ana dan juga antum semua, buat apa kita ngaji gitu loh. Karena sekarang makin kekinian, kita harus semakin menyadari kita tuh sebenarnya ada nggak sih efek yang baik dari ngaji ini selain penampilan dan juga pengakuan dan klaim kita udah lama ngaji. Ada nggak selain dari itu? Dari segi amalan itu benar-benar nggak sih? Dari segi kedalaman ilmu dan kedalaman amal itu benar-benar meningkat nggak sih? Atau dulunya dalam, sekarang mulai cetek? Jangan-jangan begitu. Dengan banyaknya teknologi dan pilihan-pilihan kajian, atau juga bisa rasakan dahulu kala, terutama sebelum pandemi, di grup-grup WhatsApp itu bertaburan itinerary tamasya dakwah sunnah, ya, Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, berderet, berentet, dari nomor telepon tempatnya, dari nama ustadznya, semua banyak banget itu. Namun sekarang itu rasa kering. Bahkan ketika itu ada di handphone antum di suatu grup WhatsApp ada itinerary tamasya kajian sunnah, atau mungkin lewatin. Udah enggak sesemangat dulu. Padahal kita katakan, kalau ditanya sejak kapan antum kenal dakwah sunnah, antum akan bilang dengan bangganya, ana sejak 2015, ana sejak 2010, ana sejak. Tapi kesejakan itu nggak ada gunanya jemaah sekalian kalau misalnya kita itu malah justru kendor. Nggak ada yang dibanggakan dengan kesejakan itu. Sejak kapan kek antum mau lama kek mau deket sama ustadz siapa kek. Tapi kalau misalnya ternyata semangatnya kendor, rutinitasnya mulai turun, dan juga kualitasnya juga menurun, maka justru malu kalau kita jawab sejak kapan. Justru malu jemaah sekalian. Maka di kajian ini insya Allah akan dikupas gambaran-gambaran dari bentuk-bentuk dan gambaran-gambaran futurnya kita. Futur yang sebagian kita nggak menyadari bahwa itu bagian dari penurunan, futur, downgrade, menuju degradasi. Dan anak ingat tahun 2018 atau 2017. First time, pertama kali anak isi kajian di Masjid Imam Syafi'i ini diundang oleh Pak Bakhtiar almarhum rahimahullah. Pertama kali beliau minta anak isi kajian tematik dulu dengan judul futur. Itu pertama kali anak masih ingat di sini, futur. Itu 2,5 jam anak isi kajian isi futur. Dan ketika itu menggelora jemaah banyak, dan sebenarnya anak setting ketika itu cukup pedas dengan menyebutkan banyak hal-hal tentang futur. Padahal masa-masa itu jemaah itu pada semangat loh. Tapi sepertinya rahimahullah beliau memandang khawatir agak kendor nanti jemaah ini. Jadi harus ditekan lagi atau dinasihatin lagi supaya lebih semangat lagi. Itu padahal lagi semangat tuh orang-orang. Gimana kalau misalnya beliau melihat yang seperti sekarang, misalnya, subhanallah. Ya ini kita enggak mendewakan orang, enggak, tapi di sini kita ambil ibrah jemaah sekalian. Perbedaan masa, perbedaan semangat. Ada hal-hal yang harus dikoreksi lagi. Oke, kita enggak bisa merangkul semua orang. Tapi setidaknya tanamkan pada diri kita untuk menjadi lebih afdol daripada hari-hari ini. Mudah-mudahan besok lebih afdol. Maka insya Allah ada beberapa gambaran yang insya Allah itu real terjadi di majelis-majelis. Baik secara underground, yaitu yang tidak tampak pada banyak orang, atau secara di atas permukaan yang tampak pada semua orang. Bagi yang ngerasa hal itu ada pada dirinya, ya jangan marah, terus keluar dari kajian ngambek, dobrak pintu, jangan. Tapi apa? Ya muhasabah, perbaiki diri. Kalau nggak ngerasa, berarti masya Allah antum ajib. Tapi rasakanlah gambaran-gambaran ini jangan-jangan ada pada diri kita masing-masing, termasuk anak. Jadi di sini akan ada 10 atau 11 sekitar itulah poin besar yang akan Anda sebutkan ya. Di setiap dari poin itu akan disebutkan gambaran masalahnya. Jadi akan Anda sebutkan subjudulnya 10 atau 11 lah sekitar itu.
kemudian masing-masingnya akan ada sebutkan gambarannya apa, terus akar masalahnya apa, lalu solusi itu apa gitu. Jadi jelas insyaallah nih tema ini, yaitu misalnya nomor 1 ini Anda sebutkan namanya, nama penyakitnya atau nama keburukannya, gambarannya kayak gimana, akar masalah di mana sih, kok bisa kayak gitu, terus jadi solusinya apa gitu, supaya kita makin benar ngajinya. Karena sekarang ini kalau kita lihat di media sosial, coba banyak gak orang-orang yang kelihatan kayak udah kenal sunnah? Banyak banget. Antum ke rest area banyak. Kadang lihat, udah kenal sunnah, lihat jenggotnya, ya lihat ini cingkrangannya. Ini rojak banget nih, gitu kan? Bukan jamaah tablik. Kalau jamaah tablik beda, ya bentuknya beda ya. Nggak tahu gimana beda. Pokoknya pasti pakaiannya ada lipetan lah, kucel gitu kalau jamaah tabligh tuh. Tapi kalau misalnya ikhwan sunnah, ya, wah ini beda nih, ya. Kemudian akhirnya kita, tapi kadang-kadang ajaibnya jemaah. Kalau di era dulu kita ketemu orang kayak gini sama kita, seperti ada ketemu keseragaman dan kemudian seperti udah kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya nanti ngaji di mana? Oh, anak gini, enak gitu. Tapi kok sekarang tuh kayak ada kecanggungan. Nggak kayak dulu. Dulu keterasingan orang-orang sunnah itu membuat adanya semacam kerekatan antar mereka. Tapi sekarang ketika udah nggak begitu asing, begitu banyak, dan modelnya beda-beda, tapi begitu banyak, ketemu di jalan yang nggak kenal, ya udah dibiarin nggak kenal, udah amat. Nggak salam nggak apa. Karena takut, wah ini jangan-jangan RI ini jangan-jangan Rojali ini jangan-jangan, mulai gitu, mulai, itu tabrakan di situ, ya, mulai di situ. Antum gurunya itu siapa? Ustadz Fulan, enggak, afwan, kita lo guain udah sampai sini aja, khalas. Sekarang makin banyak varian, makin banyak ini, itu terjadi di Bekasi, di Depok, di Jaksel, di ini terjadi mana-mana. Kok bukannya malah makin united gitu loh, tapi malah makin separated, makin terpisah satu sama lain. Ini problem. Ada hati yang harus dibenahin di sini. Ya, hal yang harus dibenahin di sini. Dan ini nggak boleh dibiarin. Asatidzah itu perlu untuk apa? Mengangkat hal-hal seperti ini. Jangan dibiarin. Karena ustadz itu tugasnya memang ngajarin, ngarahin, betul. Tapi hal-hal ini arahan, harus ada arahannya, harus ada yang ngomong, harus ada speak up. Karena kalau enggak ini udah bergelombang gitu aja, semua orang arahnya masing-masing, nafsi-nafsi. Kemudian seolah-olah ngaji itu bukan buat bersatu, ngaji itu buat apa ya? Lo gua lakum dinukum waliyadin. Udah kayak apa ya? Kayak enggak kayak dulu gitu unitednya gitu ikhwah sekalian. Maka setiap dari kita punya responsibilitas, tanggung jawab terhadap hatinya masing-masing untuk membenahi kita tuh belajar ilmu agama, terutama manhaj salaf dan sunnah Nabi SAW dan tauhid akidah yang benar. Apa sih tujuannya? Buat apa sih? Betul buat ke surga, betul. Tapi trek ke surga itu kan ada banyak sekali jurang-jurangnya yang kalau kita nggak detail dalam memahaminya, maka potensi untuk jatuh itu lebih besar dibandingkan potensi selamatnya. Maka harus diketahui beberapa penyakit ini atau kekurangan ini yang semoga Allah Ta'ala memperbaiki diri anda dan juga jemaah sekalian dan kaum muslimin seluruhnya supaya kita lebih baik lagi dalam berilmu dan beramal serta berdakwah. Jadi hijrah ikhwan, hijrah itu kan bukan sekadar antum berpindah mode, berpindah pakaian atau berganti circle atau berganti jadwal kajian. Jadi custom pakaian, circle pergaulan. Ya. Betul, yang dahulunya pakaiannya mungkin you can see. Sekarang you can't see gitu. Kalau British you can't see. Kamu nggak bisa ngeliat lagi sekarang. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Dulu you could see, sekarang you can't see, and you will not able to see. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki dulunya apa? Isbal semeter, sekarang cingkrang misalnya. Oke, itu berpindah mode pakaian. Dulunya nggak ada jenggot, sekarang membiarkan jenggotnya tumbuh.
Oke. Berbeda circle. Dulunya circle-nya circle nakal, sekarang circle yang bagus, soleh, masya Allah, alhamdulillah. Oke, itu bagus, tapi bukan sekadar itu. Karena hijrah ini dan manhaj salaf ini perjalanan panjang. Perjalanan panjang untuk hati kita, juga untuk arah hidup kita. Banyak orang sudah lama hijrah, tanda kutip sudah lama hijrah, karena lama ini relatif ya. Juga rajin kajian, bahkan aktif kepanitiaan. Nah ini maaf nih, panitia jangan marah di sini. Panitia dimanapun, karena anak akan menyinggung banyak soal panitia. Ya, jadi tolong disediakan earbud buat menutupnya. Tuh lihat aja, panitia ini udah nutup. Nah gitu. Ya, hati-hati nih ya, kalau ada panitia luar Masjid Imam Syafi'i, panitia mana? Tapi Anda yakin nggak ada panitia lain selain di sini? Karena apa? Ini salah satu kejelekan banyak panitia, nggak mau ngaji di masjid lain. Ini salah satu kejelekan dan keburukan banyak dari panitia, nggak mau ngaji di masjid lain karena Anda sudah punya masjid, Anda sudah punya MT. Kayak itu Anda belum masuk padahal tuh udah bocor duluan itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi udah lama hijrah, rajin ngaji, masya Allah. Bahkan sampai jadi panitia kajian. Itu kan levelnya udah beda tuh. Bukan level pion-pion yang cuma datang doang. Enggak, ini levelnya apa? Panitia loh. Yang paling tinggi levelnya apa? Ketua panitia yang dekat sama ustadz dan punya kontak banyak ustadz kibar. Nah ini dia nih. Ini kalau ada yang kayak gitu sekarang kayak bakal panas. Ana saranin keluar dulu deh. Ya. Ya. Namun diam-diam, secara silent, tanpa sadar kadang-kadang orang-orang kayak gini, lama hijrah, rajin kajian, aktif pengertian, sebenarnya dia kering. Kering, kosong, lelah, bingung, dan gak punya arah. Oke, kita bukan panitia kajian, ikhwan ngaji biasa, akhwat ngaji biasa. Coba check yourself. Ada gak rasa, kok kayak hambar ya? Kok kayak nggak dulu lagi ya? Ada nggak rasa nggak sebasah dulu gitu loh? Air matanya kering sekarang. Ada nggak rasa kayaknya kalau ngaji doang tuh kayak capek deh, kayak perlu pernik deh. Padahal dulu satu hari di hari Ahad itu bisa hunting kajian 4 kali dalam sehari, 5 kali kalau mama. Dulu kayak lembah gitu, 5 kali dalam sehari. Itu banyak dulu sebelum pandemi. Sekarang makhluk-makhluk ini udah punah. Udah nggak ada beneran. Coba siapa di antara antum yang hunting kajian hari ini? Nggak ada. Ini udah paling beratnya antum nih di sini udah. Capek udah di sini, capek. Kerasa nggak gitu cuma? Cepet capek ngaji itu cepet capek. Ya, kadang harus ada pernak-pernik, ngebakso bareng sama teman-teman habis kajian misalnya atau apa gitu. Harus ada reward. Jadi nggak kayak dulu bisa 4 kali sehari. Walaupun anak juga nggak merekomendasikan kayak gini juga, nggak juga. Cuman kita ambil ibrah semangatnya yang dulu, kok nggak sekarang gitu loh. Sekarang udah kayak cepet lelah. Terus ada keterbingungan, apalagi soal manhaj. Itu banyak orang bingung sekarang. Jenggotan, iya masya Allah. Tapi ikutan manhajnya Haroki, ikutan manhajnya ini, tetap ikut blending semuanya. Udah nggak ada yang filter. Apalagi sejujurnya sejak Ustadz Yazid rahimahullah itu sudah wafat, itu makin banyak orang tuh bermunculan sekarang. Udah banyak orang berbaju salafi tapi mentalnya Haroki itu udah mulai tuh. Soal itu protes ini, pemerintah ini, berita ini semua diomongin di media sosial. Nah ikhwan-ikhwan yang lainnya karena udah nggak punya arah, akhirnya apa? Akhirnya keikut, keseret, mulai membahas itu, membahas ini. Akhirnya nggak terbedakan mana yang manhaj salaf, mana yang manhaj Haroki. Udah nggak beda lagi, udah kelas. Ini toksik, ini beracun. Dan sayang kita nyemil racun itu, dicemil, enak juga ya. Kayak anak kecil makan remah-remah Cheetos, enak, makan terus, akhirnya enak terus, habis dah. Oke, kehilangan arah. Oke, sebab-sebabnya ada beberapa nih, nggak akan saya sebutkan poin-poin. 1, ikhlas di awal, lelah di tengah. Coba kita gitu nggak? Ikhlas di awal, lelah di tengah. Coba refleksikan di antum masing-masing. Bismillah. Apa maksud ikhlas di awal, lelah di tengah? Coba.
Ya, apa maksudnya? Awal hijrah itu very emotional. Awal-awal kita hijrah itu very emotional, sangat emosional. Apa sangat emosional? Menyentuh hati betul-betul ketika itu. Menangis iya, semangat iya, berkorban juga iya dulu. Sekarang antum kalau ngaji nangis ya? Nangis karena ngantuk, iya nangis karena ngantuk. Enggak nangis ini karena tersentuh. Dulu masya Allah, sekarang subhanallah ya kurang nangisnya. Kok bisa? Dulu emosional, semangat dulu masya Allah, sampai rela berkorban. Masih ingat gak dulu waktu antum awal-awal ngaji dulu? Ada kajian kitab ini, beli kitabnya. Sekarang mikir panjang, bahkan gak kepikiran, udah gak usah beli, ngapain. Dulu iya, siapa di antara antum pernah kayak gitu dulu? Awal-awal ngaji, Ustadz Fulan ngisi kajian kitab ini, cari kitabnya. Bahkan dulu masih belum kenal Shopee mungkin. Ke toko-toko buku, lihat ke toko buku banyak gulung tikar, gara-gara antum gak pernah kesana lagi. Antum mesti ya. Toko buku tuh banyak yang gulung tikar ya kawan. Toko buku maksudnya toko buku bukan percetakan aja ada kok yang udah tutup close udah. Kenapa? Karena antum nggak datang lagi. Bukan karena kajian kitab ini udah nggak ada lagi. Ada masih, tapi kok nggak berkorban kita selama ini? Ya tuh ada perubahan. Dulu mau berkorban, tenaga iya. Uang iya, udah gak mikir, yang penting saya dapat ketenangan di kajian. Saya berkorban dengan harta saya, beli buku ini, beli buku itu. Ya beli, sampai ada yang beli tafsir Ibnu Katsir langsung dulu. Ya subhanallah. Tapi setelah bertahun-tahun, dulunya begitu ada romantisme, keikhlasan dalam kajian. Bertahun-tahun kemudian mulai amal terasa berat. Ngaji jadi rutinitas tapi kosong. Bukan sebagai kebutuhan primer untuk ruh, bukan, tapi rutinitas. Apalagi kalau dia itu panitia kajian, talbis iblisnya tuh ada di situ. Panitia iya, berjasa iya. Tapi kok rutinitas kepanitiaan cuman kayak kosong gitu ya kawan. Malah jemaahnya lebih antusias terhadap ilmu, panitianya itu lebih sibuk ngurusin birokrasi, panitia dan seterusnya. Nah ini ya. Semua panitia kajian itu pasti awalnya bukan panitia. Kok malah lebih bagus pas bukan panitia sih, daripada pas jadi panitia. Tuh, ikhlas di awal, mulai agak kekinian, mulai di tengah-tengah perjalanan, mulai lengah. Nah, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah niat tidak di-refresh. Niat tidak di-refresh. Nah, kita kan perlu refresh. Refresh itu bukan kayak jalan-jalan tamasya, enggak, maksudnya refresh itu menyegarkan kembali niat itu. Akar masalahnya niatnya tidak disegarkan, tidak ditajdid, tidak diperbaharui, tidak di-refresh, tidak di-reload. Ya. Karena memang iman ini butuh recharge, butuh diulang, butuh di murajaah lagi, butuh diulang, diperbaiki lagi. Niat di refresh. Jangan anggap ikhlas itu adalah sekali niat udah selesai. Enggak gitu. Ikhlas itu mutajaddid, terperbaharui, ikhwan. Makanya itu niat itu bisa lebih tinggi lagi, nanti bisa turun, bisa naik. Ini ikhlas itu iman, bagian dari iman. Bisa naik, bisa turun. Maka refresh terus niatnya, ikhlasnya di refresh, ditajdid, diperbaharui lagi. Jangan kerasa bahwasanya yang penting kan saya udah ikhlas dulu hijrah. Antum dulu mungkin ya. Lah sekarang karena nggak diperbaharui, usang keikhlasan itu, udah banyak pengaruh-pengaruh dari eksternal. Sehingga internetnya mulai rapuh goyah. Begitu cuma. Ya. Jadi ikhlas itu mempertulus amalan, dan mempertulus amalan itu ya setiap beramal dipertulus terus, tajdidul ikhlas. Allah Ta'ala bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan apa? Mempertulus, memurnikan agama, maksudnya memurnikan amal ibadah. Memurnikan apa? Niatnya dan tata cara dimurnikan. Niatnya dan tata cara dimurnikan. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menyatakan bahwasanya ikhlas adalah ruhnya amalan. Itulah mengapa, kalau ini kata saya, jika ikhlas di awal, lelah di tengah, berarti sudah ada ruh yang seolah-olah keluar separuh, kalau enggak semuanya. Ikhlas adalah ruh amalan. Maka jika ruhnya pergi, amal itu hanya jasad tak bernyawa. Ikhlas hijrah itu ruhnya hijrah. Kalau ikhlasnya pergi, ruhnya pergi, maka klaim bermanhaj salaf itu hanya suatu fisik yang tak bernyawa gitu. Antum ngomong doang malah salaf, tapi nggak ada isinya, nggak ada isinya. Tahu sih tahu, punya ilmunya, punya buku bererot yang dulu dibeli, tapi sekarang nggak ada, nggak tahu, nggak ada, kayak bukan orang sunnah. Sunnah kelihatan sunnah karena penampilannya aja, tapi omongannya, obrolannya udah kayak bukan ikhwan yang benar-benar sunnah. Begitu juga ummahat, ya. Tapi itu yang pertama. Kedua, di antara sebab dan gambarannya, hijrah dari dosa, tapi tidak hijrah ke ilmu yang mapan. Hijrahnya, iya, hijrah dari dosa itu meninggalkan dosa, wajib, itu benar. Kan artinya hijrah di sini kan adalah taubat, meninggalkan dosa lama. Itu maksud hijrah tuh itu di tema kita itu hijrah maksudnya itu. Bukan hijrah kayak pergi jauh dari Habasyah kemana, bukan. Itu ya beda. Tapi ini hijratul amal, yaitu meninggalkan amalan masa lalu yang buruk. Iya, hijrah dari dosa bagus, tapi sayangnya tidak hijrah ke ilmu. Gambarnya gimana? Bagus, sudah meninggalkan maksiat yang besar, bagus. Tapi tidak naik level ilmu. Kajian cuman konsumsi, bukan pembentukan metodologi keilmuan. Kajian cuma hanya konsumsi, bukan pembentukan manhaj ilmu, metodologi ilmu. Untuk pendekatan, ana akan berikan sampel. Orang Indonesia itu makan supaya kenyang atau makan supaya sehat? Sok, jawab. Itu antum. Kalau ana sama, ya. Orang Indonesia makan supaya kenyang, bukan makan supaya sehat. Oke, real ya, sepakat kan nih? Yang enggak kayak gitu tuh jarang. Ada orang makan supaya sehat, ada. Tapi biasanya pakai healthy food, siap berkorban untuk biaya yang lebih besar, ya enggak? Oke, kita makan misal, ana enggak menjelekkan suku, ras, masakan tertentu, coba. Antum suka masakan Padang enggak? Enak kan? Udah jam berapa sekarang? 9.53, jam 10, jam 11 mulai pengen gitu, habis kajian ngebaks yuk, habis kajian masakan Padang yuk, habis kajian ini yuk. Nah. Di jalan apa ya, Raden Saleh apa di sini, jalan apa sih ada di sana? Tapi yang gede itu apa tuh? Ah, itu kan dari mana, dari sana itu kan toko banyak. Atau tinggal pilih mau makan apa. Sebutin satu toko aja makanan yang sehat. Susah, mikir dulu. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Mungkin ada 1-2 tapi udah nggak inget karena nggak beraksi itu. Ya. Coba makan supaya senang dan kenyang, oke? Dengan makan supaya sehat. Kira-kira bahan makanannya bagus nggak? Yang mana yang bagus? Yang ini supaya sehat. Dia jaga filtering, nggak, jangan sampai, bahkan sampai overcook aja jangan. Overcook yang terlalu mateng ya. Nasi aja. Coba antum ibu-ibu nih, rice cooker di rumah masih nyala nggak, Bu? Tuh, itu kalau overcook kan gulanya kadarnya nambah. Mikir gitu nggak, Bu? Nggak mikir, makanya masih. Iya, coba kalau udah kepikiran itu supaya sehat, pasti dimatiin itu.
Tapi orang kita kebanyakan gak dimatiin, terus lanjutin aja. Padahal itu kadar gulanya makin tinggi itu. Karena kita biasanya makan supaya apa? Kenyang dan senang. Makan semua, anak-anak dikasih semua, gula dikasih semua. Sekarang anak-anak sampai ada cuci darah. Itu dulu gak masuk akal ada anak-anak cuci darah. Sekarang ada beberapa. Oke. Kiaskan dengan pengajian. Hijrah dari Yesus, tapi gak hijrah ke ilmu yang benar itu gak. Jadi kajian tuh hanya konsumsi buat menyenengin hati. Bukan pembentukan frame berpikir yang benar. Bukan pembentukan manhaj berpikir yang benar. Ngerti gak kiasannya jemaah? Ada orang ngaji konsumsi supaya senang, apa aja pokoknya. Mengkonsumsi semua kajian. Oke, mungkin kajian sunnah, semuanya dihabak semuanya. Apalagi yang seru-seru, yang lucu-lucu, yang berat-berat. Aduh gak mau nih buat orang-orang expert aja. Saya maunya yang lucu-lucu. Saya maunya yang ringan-ringan aja. Serem kalau maksud ini. Dikit-dikit salah saya. Emang sih saya salah banyak, tapi saya gak mau disalahin gitu. Maunya enak-enak aja. Ya. Akhirnya orang ini kebentuk gak cara berpikir yang benar? Enggak. Karena dimanjain dia dengan tema-tema yang mungkin sifatnya sangat tematik dan ringan dan gak mau dibentuk menuju frame cara berpikir yang benar tentang agama yang ini gitu loh. Apalagi dia hijrahnya diawali dari Instagram short videos, diawali dari itu. Lebih susah lagi. Maka beda dengan orang yang dia tuh mengaji supaya sehat, ngaji supaya terbentuk cara berpikirnya, cara berpikir sunnah, tauhid, betul-betul, dan siap untuk belajar secara sistematis. Ngaji kitab, walaupun ya nggak terlalu serius banget ngaji kitab kayak di pesantren, nggak gitu juga, nggak pakai kurikulum, tapi dia benar-benar nyatet, mungkin iya, murajaah juga mungkin iya, itu akan beda bentukannya, kekokohannya juga beda. Kiasannya kayak tadi, antum makan karena pengen kenyang dan senang atau makan karena pengen sehat? Jawabannya pengen kenyang lah. Ya udah sok makan atuh apa-apa aja, makan semuanya, makan dilebok semuanya kalau bahasa orang Sunda mah. Ya dilebok lah semuanya tuh, makan semuanya. Yang pekno kalau orang Jawa bilang. Ya. Tapi coba kalau kita ngaji kayak gitu. Satu hari 10 jam YouTube itu semua. Aktif gitu. Kajian semua, betul kajian semua. Beragam kajian yang ringan-ringan, dengerin semua. Bagus, masih bagus sih daripada musik. Iya, bagus kajian. Tapi pertanyaannya, apa yang antum ambil dari kajian itu? Terbentuk gak cara berpikir antum? Enggak, setannya cuma pengen enjoy aja gitu. Akhirnya ada gelombang serangan, kalah. Gampang kena subhat. Begitu ya. Jadi akar masalahnya dia apa sekarang? Yang nomor 2 ini, akar masalahnya apa? Akar masalah itu merasa sudah cukup dengan kesederhanaan ilmu. Yang penting saya soleh. Padahal kesolehan hakiki itu nggak bisa dengan kemiskinan ilmu. Antum mau soleh benar-benar. Kalau antum miskin harta bisa. Tapi kalau antum mau soleh benar-benar, antum miskin ilmu nggak bisa. Antum harus terus nyari ilmu, harus upgrade, siap untuk dibentuk yang benar ilmunya, yang teratur, tertata ilmunya. Jadi solusinya apa? Solusinya ya ngaji bener. Jangan ngaji cuman karena konsumsi keenakan dong, ngaji yang bener. Yang bener maksudnya apa bener tuh? Ya kalau emang antum bisa nyatat-nyatat, kalau bisa rekam-rekam, kalau bisa murojaah YouTube-nya juga alhamdulillah. Al-muhim ada sisi tuh antum ngaji tuh ada efeknya di rumah gitu. Ngulang aja deh misal bagus, ngulang. Misal kajian ini nih. Oke, antum enggak nyatet, antum enggak ngerekam, tapi alhamdulillah YouTube-nya ada di channel masjid ini sama di channel Anda. Tapi pakai channel Anda, jangan pakai channel masjid ini. Tonton channel Anda aja. Ya. Itu antum dengar lagi nanti. Mendengar kedua kalinya itu akan ada impact yang lebih besar daripada sekali dengar. Dengar lagi ada impact lagi. Sampai antum bosan dengar suara ana, itu insya Allah udah finish, selesai. Jadi murojaah itu penting, bagus itu.
Problem banyak dari kita ketika ngaji, nyatet murojaah kagak. Makanya bahlulnya lumayan, tetap bahlul juga. Iya, nyatet ya bahlul, tapi murojaahnya enggak. Bagi yang penyakitnya di situ, ana sangat menyarankan beranikan diri untuk buka catatan antum nanti malam atau nanti sore. Atau ana beranikan diri untuk buka catatan antum kapanpun. Antum beranikan diri untuk bawa catatan antum kemanapun antum pergi. Ya, itu salah satu cara buat antum tuh ilmunya tuh ada ngelekat. Antum kalau nggak percaya ya, tas ana mana tas ana? Yang bisa tolong ambilin tas nggak di dalam? Ana kasih tahu nah, cara ana belajar ikhwan. Ya, cara ana belajar ana kasih tahu. Memang catatan di HP banyak, betul. Tapi ana berikan antum sampel bahwa catatan di buku itu ada signifikasi dan berarti banget, besar artinya. Syukron. Ini tas ini berat ini. Berapa kilo kira-kira Gen? Coba berapa kilo Anda? Anda nggak tahu berapa kilo. Ana ini sebagai contoh buat antum ikhwan. Bahwa ilmu itu dengan murojaah. Ana kasih contoh. Ini tas. Antum tahu kan ini tas sudah? Oke. Nih, ana bawa ini. Ini bukan makanan. Ini buku-buku catatan. Dan catatannya banyak. Misal, ini catatan. Ada 4 buku. Ini anda bawa kemana-mana ya kawan. Anda bawa kemana-mana. Ke kajian manapun. Bukan untuk dikaji di kajian, bukan, karena ini catatan pribadi. Enggak berkaitan dengan kajian biasanya. Bahkan ini ilmu lain, bukan ilmu agama biasanya. Dan sejujurnya anak bahkan sampai pindah dari rumah istri ke sini selalu bawa buku ini semua bawa istri ke sini, bawa sini semua. Iya. Anak iya setiap hari bawa buku ini semua dibawa nih. Seberat ini. Sampai alat-alat tulisnya sampai ini bawa. Ini anak kasih contoh aja supaya antum juga Ustaz ngomong doang. Enggak, ini anak enggak ngomong, anak memperlihatkan kepada antum. Ini 4 buku. Ustaz paling koleksi buku. Anak koleksi buku, tapi ada isinya insyaallah, ada ilmunya ya. Kenapa ini ada buku-buku ini? Ini buku bahasa. Anak belajar bahasa. Ya. Ini bahasa Latin semua. Anak belajar misalnya ini hijau bahasa Italia. Ini biru bahasa Perancis. Ini merah bahasa Portugis Brazil. Dan ini kuning bahasa Spanyol. Dan ini catatan semuanya nih. Catatan. Misalnya catat yang di tengah aja nih. Catatan. Bukan cuman buku doang nih bawa berat-berat. Catatan. Dan ada catatan lainnya. Dan anak bawa. Bahkan ini masih ada bahkan sampai kemarin anak insyaallah pekan depan mau umrah insyaallah. Ini anak kemarin dari rumah sakit Pondok Gede, rumah sakit haji. Karena meriksa hasil patah tulang waktu itu sama vaksin polio ya. Sampai masih ada di sini nih. Kemarin ketika lagi nunggu vaksin, ana murojaah bahasa Italia. Ini sebagai contoh bahwa ilmu itu dengan apa? Dengan catatan murojaah, ikhwan. Bukan sebatas antum hadir kajian, ya antum fadhol hadir kajian. Pokoknya murojaah lah. Kalau antum selesai kajian pulang ke rumah, dengerin. Simak lagi kajiannya. Karena ada rekamannya, alhamdulillah. Nikmat semua sekarang. Upgrade ilmu, tetapkan ilmu sampai di hati. Jangan cuma dengar udah selesai. Kajian tuh kayak udah konsumsi hiburan aja, enggak gitu. Enggak gitu. Ya apalagi kalau sehari cuma 1 kajian, itu bisa diulang nanti. Selagi antum nanti ngulang, itu akan terasa manfaatnya. Seolah-olah hati antum tuh menerima banget itu ilmu. Jadi masih makin melekat. Gitu. Kebiasaan kita apa? Kita rajin nyatet, tapi habis itu enggak mau buka-buka lagi, enggak mau. Terus habis itu lupa di mana catatannya, udahlah. Atau habis kajian nyatet, besoknya kajian lain nyatet lagi, besoknya nyatet, catatan banyak. Bertubi-tubi banyak itu. Sampai pas masa tuanya bingung, ini bener gue nyatet kata dia. Bingung, ini bener saya nyatet. Kok saya nggak ngerti semua catatan saya? Saking nggak pernah murojaah.
Iya. Nah, bapak yang sudah berusia tua aja mengakuinya gitu. Mohon maaf Pak, bercanda. Gitu Pak. Jemaah ummahat kayak gitu. Jadi jangan merasa cukup dengan sekarang udah lama hijrah, udah soleh, udah yang penting saya manhaj salaf, saya pernah dekat sama Ustadz Fulan, saya panitia kajian, saya udah ngaji rutin di sini. Enggak, buktinya antum apa? Proofnya antum apa? Ilmu tuh nggak pernah cukup, harus terus upgrade terus dan murojaah terus. Kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia itu bahkan lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Bukan berarti dia nggak makan nggak minum, artinya dia makan kan nggak seterusnya makan, minum nggak seterusnya minum. Dia makan paling 3 kali sehari, tambah cemilan-cemilan pas iseng. Dia minum paling beberapa liter sehari. Tapi kalau menuntut ilmu dan murojaah mempelajari orang, itu dia bisa berjam-jam lama. Bisa. Ya gitu. Maka tanpa ilmu yang di-upgrade, maka hijrah itu berhenti di permukaan. Kalau antum gak upgrade ilmu, hijrah itu kayak berjalan di tempat atau berhenti di gerbang. Belum masuk panjang, antum belum masuk. Ajibnya antum merasa sudah masuk. Tutut ilmu terus. Semakin antum merasa upgrade ilmu itu semakin kerasa tuh bahwasanya betapa indahnya manhaj salaf ini, betapa indahnya akidah ini, fikih ini, sunnah ini, tauhid ini, indah banget wallah. Antum bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi ilmu yang begitu dalam. Enggak harus jadi ustadz, tapi jadilah ustadz buat keluarga antum dan juga ummahat, jadilah ustazah buat anak-anaknya, gitu. Oke, kemudian 3 sebab kita tuh kehilangan arah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Kehilangan arah gara-gara ikhlasnya kendor. Kedua, enggak upgrade ilmu. Ya. Ketiga, ngaji sebagai pencarian hiburan atau bahasa gimana? Ngaji sebagai entertainment, hiburan, entertainment. Maaf nih kalau istilah-istilahnya agak gimana, entertainment. Ngaji sebagai hiburan, bukan sebagai pemupukan ilmu. Ngaji sebagai entertainment. Gambarnya gimana ngaji sebagai entertainment, ikhwan? Anda nggak mengatakan bahwasanya orang yang kayak gini salah total gitu loh. Dia udah ngaji masih bagus daripada dia entertainment di diskotik, ya iyalah kalau dibandingin itu jauh lah. Daripada dia entertainmentnya di balong-balong gitu, apa balong? Kolam sambil kayak gini duduk aja tuh. Ah, ini mancing. Itu saya entertainmentnya ini, ya Allah. Gitu. Tapi dia kalau ngaji bagus. Tapi kok kayak itu kan kurang asik, kurang bagus gitu. Masih bagus ngaji, cuma kayak nanggung aja gitu. Kok kayak gitu? Jangan jadikan ngaji itu sebagai pelampiasan untuk mencari entertainment dan hiburan belaka, ikhwan. Ngaji itu hal yang bukan seperti itu. Ini kesalahan banyak dari orang, dan sayangnya provider yang seperti ini, ngaji entertaining, providernya itu ustadz juga banyak. Mungkin bukan ustadz sunnah ya. Ya, ustadz ini memprovide ngaji entertaining, yaitu menghibur jemaah pemirsa. Ini tuh dakwah kayak main-main jadinya. Maka gambarannya itu, contoh dari kita nih para ikhwan akhwat, jangan tersinggung lah ya. Pilih kajian karena seru, rame, ustadznya lucu, ustadznya ganteng, gitu. Ya, itu tuh. No, jangan kayak gitu, ummahat jangan kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, ustadznya jelek juga nggak apa-apa. Bahkan misalnya ummahat bilang ke panitia, tolong akhi, tolong itu monitornya dimatiin aja gitu misalnya. Kenapa ummahat? Kasihan para ummahat, kasihan. Takut terfitnah. Iya, takut kita udah keseringan ta'awudz kalau ngelihat ustadz itu karena serem mukanya, misalnya gitu. Jadi jangan lihat dari itulah. Misalnya
pilih kajian karena seru. Apa serunya? Misalnya karena judulnya, ya memang judulnya kadang menarik. Ya, tapi jangan dari situ doang. Butuh nggak dengan judul seperti itu? Misalnya judulnya apa? Apa judul kajian apa yang seru gitu, yang seru tapi konyol tuh kadang ada tuh. Tempe bongkrek misalnya, apa judul kajian kayak gitu. Ya. Bahasa-bahasa yang sebenarnya itu ngancurin kajian itu sendiri. Tapi kayak seru nih. Atau karena viral, ustadznya lagi viral. Ana sarankan ketika emang itu viral, antum justru jangan hadir. Karena dari awal itu sudah ada pergeseran orientasi. Ada pergeseran tujuan. Masalah itu udah ada pada antum. Ketika ini ada ustadz viral nih. Nama ustadznya viral. Viraluddin misalnya nama ustadznya. Jadi viral agama gitu, viralnya agama misalnya. Nama ustadznya viral. Ya. Nah, kemudian masyhur tersohor lagi hot-hotnya gitu, lagi booming. Terus ada kajian ustadz yang non viral. Bahkan enggak lucu ustadznya. Enggak seru, enggak lucu. Wajahnya juga enggak tenang kita ngelihatnya. Makanya seperti bahkan di situ udah di situ. Udah malah di situ, bukan yang ke viral beneran, bukan yang viral. Karena ingat ada istilah sekarang namanya FOMO. Fear of missing out. Fear itu takut ketinggalan. Antum kalau takut ketinggalan karena takut ketinggalan tren, no. Orang kalau udah ke sunnah jangan kayak gitulah. Kalau takut ketinggalan ilmu, nah itu bagus. Tapi kalau takut ketinggalan tren, ini gak bagus. Nah, ngadirin kajian ustadz viral, ini ada sisi FOMO-nya kita ini. Ya, Ana nggak spesifik ngelarang orang untuk jangan ke dia, nggak gitu, bukan begitu maksud Ana. Tapi antum masing-masing tahulah kefomoan diri kita masing-masing. Seolah-olah kalau kita nggak ke situ, kita kayak ngerasa ada yang kurang. Bukan dari segi kita dapat ilmu atau enggak, jujur aja. Ummahat, jujur aja. Kalau ada ustadz lagi viral, tampan ustadznya, wow, lagi di mana-mana diundang. Pas banget deket rumah ada dia. Itu kan langsung teriak-teriak gitu. Wah gitu. Terus langsung WhatsApp japri ke ummahat lainnya. Ukhti, anti mau ini enggak? Anti mau mau hadir enggak kajian ustadz ini lagi viral loh gitu. Jarang-jarang dia kesini lagi safari dakwah. Terus kata si ukhti anti itu, ya insyaallah yuk ajak itu yuk, kayaknya dia mau juga. Nah kata ukhti anti yang ketiga, afwan, ana berusaha memperbaiki diri, ana nggak mau hadir kajian yang ana cuma nyari ustadznya doang, tapi ana pengen nyari ilmunya. Dan qadarullah dengan viralnya dia, ana justru malah khawatir ana nggak dapat ilmunya, ana cuma dapat ramenya. Ini real nggak jemaah? Real, ibu-ibu terutama, karena ibu-ibu mudah terjerat di sini. Kalau bapak-bapak kan enggak, ustadznya ganteng, gantengan gua kata dia. Kalau bapak-bapak, kalau bapak enggak gitu, enggak penting ustadz ganteng, ustadz apa enggak FOMO kalau bapak-bapak. Ya, jadi ngaji bukan karena kedalaman ilmu itu gambarannya, bukan karena kedalaman ilmu. Dan ini bisa dari tadi Anda sebutkan tanda-tandanya tuh. Ada nggak di antara umat kayak gitu? Ada nggak di antara antum kayak gitu? Kalau ada kayak gitu, antum sembuhin tuh penyakit. Terutama di antara tanda dia. Kalau kajian sepi, mulai malas hadir, Sepi ini, di situ mah sepi, malas. Emang sih jangan ekstrim juga sih. Kalau sepi cuma satu orang itu baru memang agak gimana gitu ya, horor gitu ya untuk zaman sekarang. Tapi sepinya di sini nggak seramai tablik akbar misalnya. Ya, jangan gitu. Ya, hadir aja, hadir. Ada kalanya yang sepi itu membuat antum tuh lebih perhatian sama ustadznya. Maksudnya perhatian sama ilmu ustadznya. Sehingga bisa paham, bisa nyatat, bisa lebih dalam lagi. Jadi akar masalahnya itu apa? Semua akar masalah di sini apa? Ya tadi FOMO. Masalah di hati. Masalah adalah hati itu mulai dikendalikan oleh selera. Itu. Bukan karena hajat, bukan kebutuhan ilmu, tapi karena selera. Nama ilmu tuh nggak pakai selera, Pak.
Kalau antum benar nyari ilmu, antum nggak pakai selera, karena ilmu nggak bisa diselerain. Karena ilmu itu kebutuhan itu bukan selera. Enggak. Kalau antum selera atau nggak selera, padahal itu kebutuhan, berarti salahnya di antum. Coba gini, ada orang, aduh nggak selera makan nih, berarti salah nggak nih orang? Ada yang salah. Beda kalau pilihan makanan beda, itu selera ya. Tapi makannya itu kebutuhan, minumnya itu kebutuhan. Sehari nggak minum, kenapa antum nggak minum sehari? Nggak selera nggak minum, salah antum. Selera nggak selera, paksain minum. Ngaji juga ilmu kayak gitu. Anda nggak suka ilmu akidah, astagfirullahaladzim, gimana tuh nggak suka? Itu penting buat kehidupan, buat sampai akhirat biar kita masuk surga. Gimana ya Anda nggak suka aja ilmu akidah tuh apaan sih? Kayak gitu, itu kan rumit, males. Nggak bisa kayak gitu, ilmu nggak ada selera-seleraan. Yang selera adalah di wasilah-wasilahnya, yaitu apa? Ustadz-ustadznya. Nah itu selera baru tuh. Penampilan ustadznya tuh saya suka menurut Ustaz. Saya suka main intonasi ustadz ini. Itu baru selera. Tapi jangan disetir oleh hal-hal seperti ini. Paham nggak jemaah maksud saya? Pikirin lagi deh omongan-omongan ini ya, yang berapa 1 menit belakangan ini. Nuntut ilmu, ya ilmu itu kebutuhan primer. Dan kebutuhan primer itu nggak boleh dikalahkan dengan wasilah-wasilah selera itu, selera terhadap penyampainya, enggak. Jangan dikalahkan itu. Ya. Paksakan aja. Karena ilmu ini enggak dipakai selera. Ketika misalnya kita belajar ilmu akidah nih misalnya, dalam ilmu akidah nih. Ada ilmu tentang asma wa sifat, ilmu tentang malaikat, ilmu tentang alam jin, ilmu tentang para rasul, ilmu tentang kitab-kitab samawi, ilmu tentang hari kiamat. Anda nggak selera semua, Anda selera ilmu tentang hari kiamat aja. Bisa nggak kayak gitu? Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Semuanya kebutuhan kita. Yang ini nggak boleh, tetap harus nutut ilmu terus. Jadi hati jangan dikendalikan oleh selera. Kalau ada pertanyaan, Ustaz boleh nggak kalau misalnya Anda memang merasa cocok dengan Ustaz Fulan karena penyampaiannya bagus, itu bagus, nggak apa-apa. Merasa cocok, lebih suka dengan penyampaian Ustaz Fulan, lebih suka dengan intonasi Ustaz Fulan, karena memang itu adalah faktor-faktor yang mendukung menyerapnya ilmu, ya. Jadi antum boleh berhak untuk lebih suka pada hal-hal yang mendukung penyampaian ilmu, seperti intonasi, bahasa, cara penyampaian, kepadatan ilmu. Antum boleh ngomong kayak gitu, suka. Ana suka dengan Ustadz Fulan, dari segi itu penyampaiannya itu masuk ke ana, fadol. Tapi kalau antum dari hal lain yang tidak ada kaitan dengan ilmu, antum selera di situ, nggak boleh. Contoh, ana suka dengan kajian Ustadz Fulan karena Ustadz Fulan kalau datang kajian pakai moge. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Ana nggak mau ikut kajian Ustadz Fulan karena Ustadz Fulan terang-terangan di kajian Ahad Duha ngomong dia poligami. Itu juga nggak boleh. Ya ummahat ya. Ummahat itu kayak gitu tuh. Penyakit itu, nggak boleh kayak gitu. Baperan kayak gitu. Lah yang poligami ustadznya yang kesinggung anting, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Dan itu banyak terjadi tuh. Jadi meninggalkan kajian Ustadz Fulan karena selera yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Nggak ada kaitannya dengan ilmu. Emang kalau misalnya ustadz ini poligami jadi bahlul gitu? Enggak. Malah makin pinter. Insya Allah. Kalau nggak bermasalah. Mudah-mudahan. Iya. Tapi insya Allah biasanya ustadz poligami itu insya Allah makin banyak ubannya. Biasa begitu. Buktinya saya. Ya begitu, cepat beruban gitu. Tapi kan itu nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Nggak usah dikaitin. Saya nggak mau sama ustadz itu. Karena apa? Karena ubannya banyak. Ya akhi, emang kenapa ubannya banyak? Emang nanti nggak punya? Masalahnya di situ, dia nyangin banyak uban saya. Nah ini nggak ada urusan kayak gitu. Motornya, mobilnya, sendalnya, sarungnya. Kecuali kalau memang terlalu konyol nih Ustadz. Konyol terlalu kurang atau terlalu berlebih. Misalnya datang kajian pakai kaos misalnya. Nah ini baru ya wajar, antum nggak suka. Atau berlebihan. Misalnya datang kajian pakai baju terus
atau tulisannya Gucci ya gitu. Gucci gitu. Dari beling gitu kan. Gitu. Misalnya, wah ini Ustadz terlalu nih mah, Ustadz mah saya nggak suka ini keduniaan. Nah itu baru iya. Itu ada kaitannya menjurus kepada keduniaan yang berlebihan, itu jangan. Itu boleh antum tidak selera begitu. Tapi yang tidak ada kaitannya ilmunya dan penyampaiannya, antum nggak usah baperan di masalah itu. Oke? Jadi ngaji bukan sekedar hiburan, tapi untuk kebutuhan antum. Mau ustadznya nggak gimana kek nyampainya, bahan keras atau gimana, sabar. Ada salah satu ustadz yang dengar ada yang ringtone HP, denger gitu, langsung tutup kajiannya, pulang. Ada yang kayak gitu. Ada. Lah antum bisa sabar nggak dengan gitu? Apalagi pelakunya antum. Lupa matiin ringtone. Dangdut lagi. Lah Allah katabillah. Anda pernah itu seperti itu kajian. Alhamdulillah bukan kajian umum seperti ini. Kajian murid anak ikhwan dia. Orang udah ngaji gitu. Ringtone-nya dangdut. Yang nyanyi biduanita lagi. Ini nggak nonton apa nih? Pas dia ditelepon sama bininya, ringtone-nya dangdut. Bayangin, subhanallah. Tapi Anda belagak pilihan aja. Terus ngejelasin, Anda nggak mau mempermalukan dia karena dia sudah mempermalukan dirinya tanpa harus dari Anda. Jadi biarin aja. Iya. Keempat, kembali ke tadi, ini sebenarnya nomor 4 ada yang tadi udah dibahas. 4 penting, penyakit 4. FOMO hijrah. Hijrah karena takut tertinggal tren. Ini penyakit yang banyak sekarang. FOMO hijrah. Tadi ingat FOMO itu apa? Fear of missing out. Khawatir ketinggalan, takut ketinggalan, ikutan tren. Ini walaupun ya bagus sih dia trennya menuju ke dakwah, trennya menuju ke ilmu, bagus, tapi itu jauh dari cukup, nggak bisa gitu ilmu itu. Karena kan ini tentang surga dan neraka, nggak bisa dengan FOMO-FOMOan dunia, nggak bisa. Walaupun kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada yang FOMO seperti ini. Kita doain, udah bagus, alhamdulillah ada sisi bagusnya, kita semangatin. Tapi hilangkan penyakit FOMO ini, hilangkan penyakit takut ketinggalan ini. Karena takut ketinggalan itu berarti kan takut pandangan manusia dan omongan manusia, bukan takut sama Allah. Dia nggak dapat takut sama Allahnya, dapatnya apa? Takut diomongin sama orang. Oh, lu belum tahu Ustadz yang viral? Parah lu, kemana aja lu? Nggak kemana-mana, di Depok aja perasaan gitu kan? FOMO akhirnya pengen tahu, cari tahu. Kalau nggak tahu tuh kayak apa? Kayak salah gitu kalau nggak tahu. Jadi gambarannya, takut kalau nggak ikut event tertentu misalnya, dan takutnya karena cibiran teman-teman. Ya, ini laki-laki sebenarnya, laki-laki udah nggak ini sih sekarang, nggak ada yang kayak gitu. Ummahat tapi bisa seperti itu. Kalau dulu seperti dulu ke Islamic Book Fair misalnya. Anti belum ke Islamic Book Fair kemarin? Wah nggak sempet, ya rugi. Akhirnya nyesel, awas dong besok gua harus ke, akhirnya gitu. Jadi termotivasinya hanya karena pengen disebut dia nggak ketinggalan. Ya, kemudian tidak hadir kajian viral termasuk. Ya, jadi hijrah ini kayak jadi perlombaan sosial gitu. Bukan perjalanan spiritual, bukan perjalanan batin, bukan perjalanan untuk ilmu, tapi perlombaan sosial. Dan ini makin antum kaya, makin begini kemungkinan, atau makin, kalimatnya salah tadi, makin antum berada, yaitu makin antum punya kekayaan, potensi FOMO itu sebenarnya makin untuk masalah keparlentean, yaitu untuk masalah kemewahan dan semisalnya makin mungkin. Anak akan kasih contoh ke antum, dan ini happening. Jadi bukan khayalan, bukan khurafat, tapi terjadi di kalangan ummahat sunnah sebagiannya, dan itu sebagian dari sebagiannya, dan sebagian dari sebagiannya, supaya sedikit dianggap sedikit, supaya nggak dianggap Ustadz menggeneralisir, nggak, sebagiannya kok, sebagian dari sebagiannya ada kayak gini. Coba ummahat Pak Anata.
Antum tahu nggak merek baju dia? Nggak tahu kan? Mau tahu nggak? Sama, bodoh amat kan? Bodoh amat. Antum tahu nggak dia punya istri apa enggak? Belum kayaknya. Udah apa belum? Udah, bapak-bapak gini parah antum. Oke, itu laki-laki tuh. Kadang salah nebak, gitu tuh laki-laki. Salah nebak kan tadi, salah nebak kan? Nggak tahu itu merek bajunya apa. Kira-kira perempuan gitu nggak? Di sini ada apa perempuan biasanya? Pelipis kanan atas. Pelipis kanan atas yang cadaran. Ada apa ayo? Brand. Gitu. Kira-kira ummahat pada kenal nggak brand-brand cadar? Kenal kan? Apa brandnya? Ana nggak tahu brandnya apa aja, nggak tahu. Ana taunya mungkin Seiko atau Seiko jam ya. Mata Til Art atau apa gitu. Atau apalah, nggak tahu lah namanya apa. Perempuan hafal itu. Dan mereka tahu yang grade-nya. Ini brand yang grade A, ini brand yang super, ini brand yang bahlul, ini brand yang apa. Tahu semua tuh. Ummahat umumnya. Justru yang nggak tahu yang aneh. Kayak kita ini Pak nggak tahu. Ngeliat cadaran, taunya ini perempuan cadaran aja, sama semua lah. Ada gininya nggak tahu apaan itu. Laki anak juga nggak tahu kok itu dulu. Brand tuh nggak tahu, anak kirain hiasan atau apa gitu. Ternyata itu brand. Ada apa brandnya, apa Cobra gitu misalnya, apa gitu. Nah, ummahat tuh beda sama ikhwan. Kalau ummahat ngelihat fulanah pakai cadar brand ini, masuk ke hati. Bisa masuk ke hati. Jangan pura-pura. Itu ummahat ada yang kayak gitu, nggak sedikit. Terus nanti jadi omongan ke temennya. Tulit. Ya. Ya kan? Ya mungkin gak selebay inilah. Cuman nuansanya sama lah gitu. Panas ngeliatnya tuh. Nah, ini namanya apa coba? Terus kemudian abis itu ke rumah mulai film India. Mulai nangis Bombay udah. Ada apa sayang, kata suaminya. Ya, Mas nggak pernah beliin aku cadar yang mahal, gitu katanya. Itu si Patime punya cadar mahal. Ya mereknya Cobra, gitu. Beliin lah, itu kan masa kita udah berteman bertahun-tahun mereka pakai, aku nggak pakai dan itu bisa terjadi pada ummahat. Mohon maaf kesamaan cerita, ya kalau memang ada yang kayak gitu, ya mohon maaf, tapi ada model kayak gitu, ya ada menuntut suaminya untuk beli yang seperti itu. Nanti ketika udah beli tuh, jeger, cadar 500.000. Sama jilbabnya 1 juta gitu ya. Ada ininya udah sekarang, udah ada ini sekarang, dulu nggak ada, dulu polos aja dulu, polos, mulai ada ini sekarang ya. Kalau teman-teman yang temennya pakai Cobra, dia krokodil gitu ya kan. Mulai itu satu kasus Pak. Beberapa umat ini berusaha untuk memendam supaya nggak ketawa. Karena apa? Karena kok gue banget nih, kurang ajar Ustaz nih gitu. Beneran ini. Kalau ikhwan nggak ada kayak gitu, beneran. Antum mau pakai peci merek Panji Petualang lah, mau apa terserah antum kok antum mah. Nggak ada urusan kalau kita mah ya. Iya. Tapi enggak, akhwat tuh enggak. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang salaman terus cipika-cipiki sambil gesek sedikit supaya mengetahui apa, ini bahannya dari apa nih. Kalau antum kan gesek dikit kan apa, jenggot, gak enak, kasar. Tapi ummahat gak gitu ya kan, ummahat beda, arahannya beda. Nah sisi fear of missing outnya di mana? Pengen kayak gitu. Mungkin gak curhat ke suami.
Akhirnya minta budget untuk itu. Ini fear of missing out. Ini yang mengalihkan dari ilmu. Gitu ummahat. Mohon maaf banget nih ummahat. Supaya pada ikhlas. Supaya pada bakti sama suaminya. Supaya ke surga. Saya ngomong gini bukan apa-apa. Emang lucu di sini. Asik lucu. Emang lucu. Emang namanya ummahat kayak gini. Betul. Fitrahnya emang gini. Betul. Tapi hati-hati. Ini jebakan dari setan. Oke? Terutama makin punya duit. Nah makin tuh kayak gitu. Pamer ini, pamer tas, pamer ini. Mohon maaf banget, sengaja saya ungkap gini. Saya nggak mempermalukan anda, enggak. Itu masih oke lah, cadar, ibadah dan oke lah. Ada yang lebih ajaib kok sekarang itu, Tumblr Pak. Tumblr, tahu Tumblr Pak? Antum aja nggak tahu Tumblr, saking jahilnya nggak tahu Tumblr Pak. Anak aja tahu Tumblr juga dari bini, anak juga nggak tahu Tumblr itu apa. Tumblr, siapa nggak tuh? Bapak-bapak aja nggak ada jawab, bawa ya. Le mineral, air alam, ya, aqua 500-an. Beda ibu-ibu mah, apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang masya Allah ummahat yang tajir melintir atau suami masya Allah, mohon maaf banget ini kalau memang anda bawa tumbler murni buat air dan buat kopi buat teh sok itu aja nggak ada masalah. Cuman sebagian dari ummahat itu yang punya komunitas antar sesama ummahat yang tajir kaya atau sesama panitia kajian, tumbler itu salah satu status. Loh. Antum cari di mana-mana kajian nggak ada ustadz yang ngomongin kayak gini beneran ya? Nggak ada sampai detail gini. Ini detail karena nggak tersentuh, ini nggak tersentuh. Tapi ini bagian dari pengalihan syaitan terhadap ilmu. Antum baru sekarang kan dengar kayak gini kan? Bingung kan? Ternyata gitu ya? Iya, bisa jadi bini antum kayak gitu. Ya kan? Tumblr yang 500 ribuan itu ada Pak. 1 juta juga ada. Buat apa? Air sumur. Buat air sumur. Iya, yang bawa apa? Air putih doang dibawa, tapi bukan air ya, bukan isin yang dia inginkan untuk dinikmati apa? Tumbler baru, ukti? Iya. Berapa harganya? Enggak usah lah, takut ujub. Padahal itu udah ujub. Antum beli tumbler dari siapa? Coba selama ini antum punya tumbler nggak? Kalau punya tumbler pasti yang beli bini antum. Dan insya Allah harganya nggak jauh dari 75 sampai 150. Ya, itu pun beli di Shopee diskon 12. Ya kan? Nah, ada komunitas ummahat yang kayak gitu. Ketika ngumpul bareng, ngebakso bareng, semua punya tumbler. Taruh di sini dengan pernak-pernik tempelan-tempelannya. Mahal semua itu. 500 ribuan, 1 jutaan. Ya. Yang punya Tupperware insecure. Tupperware itu yang plastikan itu loh. Gitu. Dan ini ada di komunitas ummahat sunnah. Benar, itu nggak sampai sedetail ini. Kalau di mana-mana nggak bakal ada sedetail ini ngasih tahu. Tapi anak kasih detail supaya sampai ke orang-orang ini. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Anti itu adalah hamba Allah. Tugasnya tuh nuntut ilmu, diamalkan di rumah, di masyarakat, di keluarga, supaya diterima oleh Allah amalnya dan masuk surga. Pernak-pernik kayak gini itu mengalihkan dari niatan anti hijrah menuju ke dunia. Karena anti nggak punya mobil mungkin, anti nggak punya mobil pribadi mungkin, jadi di setan menggembosinya di apa? Di hal-hal seperti ini, tumbler dulu. Yang artinya itu cuman buat air minum doang, yang asli itu air pam atau galon isi galon dan seterusnya dah. Gitu jemaah sekalian. Mohon nasihatin istri-istrinya. Karena ini mengalihkan, beneran mengalihkan. Ini bukan hal yang bisa, udah namanya juga ummahat, nggak bisa namanya juga ummahat. Emang namanya ummahat betul, tapi kan ini kan biar seseorang jadi apa? Ngaji bukan karena ngaji. Ya, ngajak karena pamer tumbler. Dulu nggak ada pamer tumbler dulu, sekarang aja. Entar tumbler udah basi, lain, nggak tahu apaan. Ada aja syaitan untuk mengalihkan. Dulu kan tas,
Terus abis itu cadar, abis itu kan tumbler. Nggak tahu besok apaan, besok bawa kipas angin mungkin, nggak tahu dah. Ya. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah hijrah, karena hijrah itu dinilai dengan eksistensi, bukan istiqamah. Hijrahnya itu, dia tuh menilai hijrah itu supaya exist, bukan supaya istiqamah. Bismillah. Udah jam 11 saja nih, kawan. Jadi obatnya apa? Tujuan antum hijrah supaya antum istiqamah. Eksis nggak eksis, kalau bisa nggak usah eksis di hati orang. Antum eksis aja di nama-nama antum di langit, dah gitu aja. Beneran obatnya gitu. Ana nasin banget ibu-ibu ternyata teman-teman. Jangan kayak gitu bu, ya. Jangan kayak gitu. Udah, yang kayak gitu hilangin tren-tren seperti itu. Berhenti dari itu, fokus ngaji, bukan eksis di hati manusia karena itu useless, nggak ada artinya di sisi Allah. Tapi yang kita cari ridha Allah, gitu ya. Kemudian penyakit yang kelima, sebab yang kelima tidak terarah orang-orang ini, panitia dan kemewahan yang secara senyap menggeser niat. Panitia, ya, event, kemewahan yang secara senyap itu nggak ada suara, diam-diam menggeser niat. Ya, jadi tiga pihak, panitianya ya bisa, eventnya juga bisa, dan pernak-pernik dalam event itu secara senyap tanpa bersuara, tapi berfungsi menggeser niat. Gitu. Seperti apa? Kajian yang dimegahkan. Itu tipu daya. Kajian yang dimegahkan itu tipu daya. Buat yang baru hijrah mungkin fadl dah, itu urusan mereka. Enggak, buat antum yang udah bertahun-tahun hijrah, antum masih tertarik dengan ini, big question buat antum. Bahkan perlu dimarahin sebenarnya antum tuh. Antum masih tertarik dengan kayak gini, subhanallah. Kalau orang-orang yang tadi ahli maksiat, penyanyi, atau artis, atau orang yang di TV, ke situ, ke kajian yang mewah megah itu, oke lah, mungkin segmen mereka emang cocoknya gitu. Anda gak nyalahin 100% gimana-gimana, enggak. Tapi tetap, Anda anti dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau antum yang udah ngaji 2 tahun, 3 tahun, masih aja kayak gitu, masih mau ke situ, ada apa dengan antum? Gitu. Ada apa? Gitu loh. Terus malas ke kajian yang agak sepi, masalah antum, trouble. Enggak, jadi arahnya tuh jadi enggak jelas. Dan ini kajian kayak gini banyak di Jaksel. Ana orang Kalibata, orang Jaksel ana. Jadi di Jaksel banyak kayak gini nih. Ya antum lihat aja gaya banyak dari ikhwan-ikhwan Jaksel kita tuh, enggak jelas. Mereka dibilang bermanhaj, nggak ngerti manhaj. Mereka dibilang berpakaian sunnah, tapi bling-bling hip hop. Nggak jelas. Banyak kayak gitu. Terus mau anak Jaksel marah gimana? Nggak apa-apa, anak orang Jaksel mau apa. Walaupun sekarang tersingkir ke Bekasi sih. Tapi kelahiran Jaksel anak. Ya, propertinya mahal, mewah, dokumentasi berlebihan, syuting kamera sini situ dan lampu gini-gini. Antum kalau mau bilang, oh Ustadz mah julid apa? Apa yang diiriin daripada itu? Enak sebenarnya, bukan julid. Enggak ada dakwah kayak gini yang benar tuh, enggak ada seperti ini. Itu untuk artis-artis, sok silakan itu. Tapi untuk orang yang nyari ilmu benar-benar, udah bukan segmennya kayak gini. Enggak, malah aneh antum kok kayak gitu. Aneh. Berlebihan. Kalau antum udah ngerasain dakwah tauhid bener, ilmu tauhid akidah dan tentang zuhud dan seterusnya, masih kesini, berarti ada yang salah sama antum. Anggaplah ustadz ini nggak salah, anggaplah panitia itu nggak salah, tapi antum kok masih kayak gitu, mau kayak gitu, ada apa dengan antum? Udah 10 tahun hijrah, minatnya masih kesini, antum selama ini main-main apa? Nggak serius dah selama ini. Karena kalau emang udah serius selama ini serius tuh,
Kalau hal-hal kayak gini justru menjadi apa? Pengaburan. Kabur antum dari ilmu sebenarnya. Karena hal-hal ya itu, ilmu itu didapat dengan fokus, konsentrasi. Mencatat, menghafal, murajaah, nyimak betul-betul. Bukan dengan pernak-pernik, banyaknya gerakan-gerakan dan banyaknya lampu-lampu. Enggak. Ini aja Ana juga kesel, lampu ini nyorot banget ke Ana nih. Tuh, lihat. Tapi mau gimana lagi ya? Ya udah, enggak, ya mau gimana lagi? Ini nyorotnya bukan karena apa, kencang juga nyorotnya. Nah, jadi no, seperti jangan. Jadi panitia tuh sibuk dengan pernak-pernik, dengan tiket, dengan ini, dengan itu, registrasi dan seterusnya. Dan lupa roh dakwah itu, roh dakwah itu lupa. Spirit dakwahnya lupa. Lebih ke mekanisme dan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Dan ini apa? Akar masalahnya apa? Akar masalahnya dakwah bergeser dari amanah menjadi proyek. Baik ustadznya atau panitia terutama. Kadang ustadznya terlalu polos. Entah polos, entah belagak pilon, entah gimana nggak tahu dah. Jadi proyek yang dimaksud proyek keduniaan. Ana udah pernah jemaah kajian di hotel bareng ustadz besar populer dan tahu ini proyek. Tahu Ana udah pernah 2017 dulu. Ana ngerasain, ngedawain artis-artis, Ana tahu rasanya gimana. Tahu. Dan itu ya Allah, itu pertama terakhir. Ana juga pernah isi kajian wakil gubernur di apartemen lantai 12, rumahnya itu apartemen. Rumahnya aja apartemen. Kalau antum kita rumahnya apa? Temen. Itu rumah kita. Ya, ini rumah apartemen. Masuk aja pengawasannya Masya Allah. Sampai Ana waktu itu pakai motor Supra, Pak. Nggak boleh masuk. Ustadznya miskin. Ana dulu motoran Supra. Terbitan 2013, warna hijau. Loh. Sampai sekarang pun motor kecil juga. Ana nggak mau motor besar. Itu, Ana jalan. Ini undangan ini loh, undangan wakil gubernur, Pak. Ya. Bukan gubernur, ini provinsi beda nih. Waktu itu Ana masih Jakarta. Ya, naik motor. Ana sampai nggak bisa masuk itu gerbang atau gerbangnya itu kan udah taman banyak. Ana sampai nggak bisa masuk. Saking kelihatan miskin. Ya udah, akhirnya Ana jalan, oke, mau kajian. Lantai 12, Pak. Masya Allah, kajiannya itu Jannatin Naim. Masya Allah. Itu rumah padahal itu, ya. Apa kaca semua. Isinya tuh Jakarta. Itu isinya tuh. Ya. Apa bisa ngelihat Jakarta dari laut, dari jauh. Jadi kita duduk-duduk di situ. Terus bantalnya banyak banget, Pak. Sampai ini mau bobo apa mau kaji? Bantalnya banyak banget, beneran tuh. Itu sampai Ana sampai kayak trauma gitu, nggak mau lagi di situ Ana. Pertanyaannya apa? Tentang investasi, tentang ini berat ini orang-orang ini, kaya semua yang datang. Berat, Pak, beneran. Memang sih mereka mungkin cocok yang untuk dai-dai memang segmentasinya mungkin parlenti dan semisalnya, tapi antum yang sudah lama ngaji nggak usah ikutin kayak gitu dah. Bener, teralihkan nggak ke ilmu. Ya, jadi proyek-proyek seperti itu antum jauh dari situ deh. Kecuali kalau proyek di sini adalah proyek yang positif yang tidak ada keduniaan di situ. Daurah misalnya. Masjid Mias itu mengadakan daurah janaiz misalnya, fikih janaiz. Ya. Siapa yang mau jadi volunteer jadi jenazahnya misalnya gitu. Ya. Mati duluan dong berarti ya. Ya. Fikih janaiz, kepengurusan janaiz. Nah, itu baru datengin. Yang ingin kematian, pasti nggak mungkin dong ada pernak-pernik kemewahan. Loh, ini tentang kematian misalnya. Ya, daurah fikih toharoh.
misalnya. Coba gitu dulu, daurah fikih toharoh 2 sesi, dapat snack dan snake, ya, dapat semuanya insyaallah. Boleh nggak apa-apa kalau emang ada biaya registrasi, tafadhol, itu nggak masalah karena untuk akumulasi pembiayaan gitu kan, nggak apa-apa, ya jangan mahal-mahal tapinya, ya. Nah gitu coba, ya, itu bermanfaat. Oke. Next, penyakit berikutnya yang 15 menit lagi. Kayaknya gak ada pertanyaan kan, insya Allah ya. Gak usah nanya ya. Yang berikutnya, penyakit berikutnya merasa sudah sampai. Ini menjangkiti ustadz juga. Kok ini mah merasa sudah sampai. Ini banyak nih, kena nih, kita nih kena semua. Merasa sudah sampai. Ditanya, akhi antum kenal dakwah sunnah sejak kapan? Wah, bentar, anda inget-inget saking lamanya nih Pak nih. Kayaknya waktu itu zaman sebelum 2010. Wah gitu kan. Masya Allah. Berarti antum udah lama ya. Wah, alhamdulillah. Anak mah dulu di sini ngajinya di sini. Masya Allah udah senior nih berarti. Subhanallah. Ada gitu hijrah senior gitu. Nah, berarti ada hijrah junior, ada hijrah newbie, ada hijrah poser, ada hijrah apa lagi ayo. Senior enggak senior, lama enggak lama, kalau merasa udah sampai bahaya. Merasa udah sampai bahaya. Ada sisi ujub halus. Nih, akar masalah di ujub secara halus. Ujub secara halus itu biasanya diterjemahkan dengan kalimat, dulu saya tahun 2000 sekian nganterin Ustadz 2005. Wow. Saya sudah kenal ini dakwah sudah sejak. Nah, type. Antum sudah selama itu, masya Allah. Sekarang apa prestige antum sehingga antum dapat nilai privilege dengan udah 20 tahun hijrah. Prestasi antum apa? Ana pernah nganterin Ustadz ke rumahnya. Ya salam gitu doang prestasi. Ya, Pak Sri aja udah pernah ke rumah Ustadz terus diomelin aja. Jadi bahan pertobatan beliau gitu. Enggak prestasi. Prestasi kita itu apa? Ketika kita makin dalam ibadahnya dan makin bagus niatnya, itu prestasi kita. Mau antum deket sama ustadz kek, mau jauh kek, mau ditahdir sama ustadz kek, mau gimana kek. Yang penting itu ridha Allah. Dan kemudian sudah lama hijrah itu bukan parameter seseorang sudah berilmu atau belum. Itu hanya sebagai statement historical. Udah gitu aja, pernyataan historis aja udah. Ya, saya udah hijrah sejak 2007. Oke, sejarah. Tuh 2007 saya ikut daurah. Oke, sejarah itu. Terus aja bahas sejarah. Pas ditanya siapa penulis kitab Al-Qawaid Al-Arba'? Waduh. Saya pernah tahu tuh. Pernah tahu atau enggak tahu? Pernah, coba ingat-ingat. Kasih pilihan. Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Katsir, atau Ustadz Irwandi. Enggak mungkin Ustadz Irwandi lah. Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. Benar enggak jawabannya? Salah, Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sini aja udah ketahuan. Al-Qawaid Al-Arba' itu salah satu kitab dasar yang banyak dipakai oleh asatidzah sunnah dari zaman dulu. Nggak tahu ini Qawaid Arba'. Mohon maaf kalau di hati antum juga antum sering nggak tahu, cuman takut ditunjuk sekarang. Mohon maaf nih. Wah, Al-Qawaid Al-Arba' nggak tahu. Udah antum mau 2007 mau 2005 hijrahnya nggak kerasa kayak orang hijrah karena nggak punya taste di situ, nggak pernah mengecapi kitab-kitab itu. Gitu, jadi enggak. Bahkan sampai level ustadz enggak boleh merasa sampai. Ustadz kan macam-macam jemaah. Mau dia ya ustadz sunnah pun macam-macam. Dan enggak boleh satupun ustadz siapapun sampai level ustadz, bahkan ustadz kibar sekalipun, udah enggak perlu belajar, enggak boleh kayak gitu. Harus terus belajar. Baca buku, baca kitab. Contohin tuh jemaahnya, contohin jemaahnya. Fenomena sekarang juga ada yang merasa sunnah, di antaranya ustadz umrah tuh. Ustadz mutawif, ustadz yang dia hobinya
bolak-balik umroh karena banyak duitnya juga di situ. Karena belak-belakan aja masalah ini. Tapi nggak pernah mau ngisi kajian. Dan kalau ngisi kajian itu nggak ada isinya. Berarti bukan ngisi kajian itu. Karena nggak ada isinya. Padahal misal bisa lulusan Madinah dia, lulusan Libya, nggak ada isinya. Kenapa? Tadi merasa udah cukup, merasa udah sampai. Sayangnya merasa sudah sampai di ekonominya, nggak di ilmunya. Ini disaster dan musibah sekarang tuh banyak kayak gitu. Musibah. Ya. Antum kalau belajar pun ya pilih-pilih ustadz juga ya kawan, jangan ummahat juga gitu. Jangan ustadz-ustadz yang antum nggak tahu, nggak kenal, nggak jelas. Gitu ya kawan. Supaya benar nih belajar kita. Karena karakter sang ustadz banyak belajar atau enggak berpengaruh kok pada jemaah, berpengaruh. Ya guru kan digugu dan ditiru gitu loh. Ya. 8. Hijrah 7. Terserah antum berapa lah. Hijrah tapi masih haus validasi. So ini sini hijrah lama, udah lama, tapi antum masih haus validasi. Sedekah pengen ketahuan, ngaji pengen dipuji, dan salah satu yang detail dalam masalah ini adalah antum udah lama ngaji, antum haus validasi dengan apa? Antum pengen supaya dianggap pro dengan ustadz kibar. Nah itu. Antum kalau memang menurut antum kebenaran ada di A dengan dalilnya, mau itu pendapat bukan ustadz kibar, mau itu pendapat ustadz non kibar, mau apa, antum ikutin kebenaran. Itu namanya merdeka. Walaupun misal murid-murid ustadz kibar mentahdzir antum apa, tapi kalau kebenaran yang antum lihat, yang Allah tampakkan pada antum setelah antum minta sama Allah untuk ditunjukkan kebenaran, itu kebenaran, siapapun orang itu, antum beralih ke kebenaran dengan dalilnya. Jadi jangan takut. Kalau udah lama ngaji itu jangan haus validasi. Jangan takut. Oh nanti ditahdzir loh. Kalau emang ana salah, maka berikan alasan dan ana akan berubah insyaallah. Tapi kalau yang Allah tampakkan kebenarannya ini, ya ana tetap dengan kebenaran dong. Karena kebenaran itu tidak dikenal dengan kibarnya syekh atau orang itu. Enggak, dengan kebenaran dengan dalilnya dikenal gitu. Ya begitu. Jadi jangan haus validasi. Ya. Dan bisa jadi orang yang haus validasi, pengen dianggap ini itu bisa jadi karena akar masalahnya di syirik khafi, yaitu riya, syirik khafi yang Nabi SAW khawatirkan itu terjadi pada umatnya, syirik khafi. Atau syirik khafi, syirik terselubung. Riya. Mau ngaji, ikut ngaji bukan karena pengen divalidasi oleh siapapun, ya. Terserah orang mau nganggap antum ngaji di sana, ngaji di sini, antum cari ilmunya aja. Jangan takut dengan tahdzir, selama memang itu benar ya. Tapi kalau ternyata itu enggak benar, antum tahu itu salah atau akhlaknya enggak baik, antum tetap aja ikut. Antum ya memang pantas nih, bukan masalah validasi atau enggak, antumnya juga yang bahlul di sini. Jadi jangan. Ya. Terus kemudian berikutnya apa? Nomor 8 tuh. 98. Ya, berapapun itu. Di antara problematika dan penyebab kehilangan arah, circle hijrah tidak ke akhirah gitu. Circle pergaulan dalam hijrah ini, pergaulan bermasalah ke orang-orang dengan orang-orang yang tidak mengingatkan antum ke akhirat gitu. Ya sama kayak tadi nomor yang ke FOMO dan seterusnya. Ada poin-poin tadi yang ada keserupan dengan ini. Ada sekarang tuh circle-circle yang mengaburkan antum dari akhirat. Padahal pakai atas nama dakwah salaf misalnya. Tidak mengingatkan antum akan akhirat sebenarnya. Walaupun ngaji. Tapi diselingi, dipadatkan ngaji itu dengan hobi. Sehingga kadang-kadang buyar akhirat itu. Malah lebih ke topik obrolan duniawi. Ya, example anak kasih contoh, dan ini contoh yang real, walaupun mungkin sebagian antum mungkin nggak suka dengan contoh ini. Anda punya teman sahib, seorang penyakam, dibilang murid, sebenarnya murid ya, pengacara dia. Sekarang jadi pengacara, walaupun anda nggak setuju jadi pengacara, tapi ya udahlah. Nah, dia kurus,
tapi motornya gede, gitu loh. Kan harusnya kalau kurus mocil ya, motor kecil, tapi ini kurus pakai moge. Jadi pas datang ke sana tuh motornya masya Allah nggak sesuai dengan bodinya, tapi nggak apa-apa lah. Ternyata dia juga ikut dengan konvoi-konvoi ikhwah-ikhwah sunnah yang moge-mogean. Asalnya moge itu kalau memang nggak bikin ujub, tafadhol urusan masing-masing, tapi ya susah juga. Dia sendiri yang bilang ke ana, benar saat sebenarnya, ana ikut komunitas ini pun, walaupun memang tur kemana terus kajian, itu kajian nggak ada artinya Zat. Ana nggak ini, kita tuh malah lebih banyak ngomongin tentang motor, tentang ini, tentang itu. Jadi sebenarnya ana nggak belajar Zat di kajian ini. Iya nggak ada ngefekin sama sekali jujur ya gitu. Dia bilang wallahi jujur gitu. Itu murid sendiri ngomong kayak gitu dan dia bilang wallahi kayak gitu Ustaz, beneran Ustaz, antum benar sebenarnya gitu. Oke, anda nggak percaya kalau sampai soleh alim dengan itu. Susah untuk tidak ujub dengan motor gede, susah Pak. Susah. Anda nggak mengatakan motor gede haram, tapi bagi banyak orang itu susah. Apalagi body cencorang motornya gede, gimana dia mau dilihat orang ini ya, susah. Sementara dakwah tauhid ini, tauhid apa? Anti syirik. Dan ujub pangkal syirik. Iya. Karena dengan itu kan dipentasnya di jalanan yang ada ribuan orang lihat antum. Dan orang kalau lihat, ya, motornya ada yang kayak gini. Itu sampai kebuka ini ya, keteknya kelihatan. Subhanallah. Ada yang kayak gini, subhanallah. Terus kakinya gede kayak gini. Subhanallah. Ada yang ngangkat sampai gini. Ini orang lagi naik motor apa di busway sih sebenarnya kayak gini? Ya kan? Capek banget gitu kan? Nah, lah kalau kita billah. Jadi nggak ngitung akhirat. Nggak ke akhirat orientasinya, ngomongin tentang apa dunia lagi. Kenapa nggak sekalian nggak usah namain sunnah kalau gitu? Udah sama orang-orang biasa aja awam yang memang ngomongnya kayak gitu loh. Terus ngomongnya masih gua lo, banyak nggak berubah. Ada kadang-kadang ada penghalusan dari lafal anjing dihaluskan dari anjing gitu apa dan seterusnya, itu masih kayak gitu. Subhanallah, itu kayak nggak ada efeknya gitu. Ini circle, lingkaran, ya, yang harus diganti. Cari lingkaran tawadhu, lingkaran yang mengingatkan akan akhirat, yang mengingatkan dunia itu sementara doang. Itu baru berefek nanti, ke amalnya itu berefek. Kalau lingkarannya kayak gini, keras hatinya. Dan maunya tuh circle-nya ke orang-orang itu aja nanti. Dan milihnya ustadz-ustadz yang pro dengan hal kayak gitu. Makanya anak-anak seperti ini males sama ustadz-ustadz yang ngajarin manhaj. Kesel karena kena terus soalnya. Kayak gitu. Jangan keluar dulu kalau yang ngerasa ya, nanti ketahuan soalnya. Terus kemudian akar masalahnya apa? Karena lingkungan tadi, jadi pilih lingkungan yang baik, ya. Dan ini ya 9 ya berarti. Ya, oke. Penyakit berikutnya yang membuat kita kehilangan arah, lupa bahwa hijrah itu sampai mati. Taubat itu sampai mati. Lupa, ya. Hijrah itu seolah-olah dianggap fase doang. Itu dia tuh. Hijrah itu seolah dianggap cuman step, langkah, fase. Udah, saya udah hijrah, udah. Jadi hijrah itu bukan jalan hidup sampai wafat, bukan. Orang menganggap gitu. Ya, ustadz mau sesenior apapun butuh hijrah. Butuh hijrah, karena hijrah sini maknanya apa? Taubat. Nah, taubat itu kan berarti kan melepas dosa. Dan dosa itu kan bisa setiap hari. Iman itu bisa naik turun. Mau setua apapun bisa aja kita berdosa. Maka hijrah dan taubat itu jalan kehidupan sampai wafat. Bukan hanya fase. Memang ada kita fase awal hijrah gitu. Awal-awal kenal sunnah gitu ada fasenya, ya betul-betul. Ya. Tapi term hijrah ini namanya taubat, membersihkan diri, itu jalan kehidupan seterusnya. Bukan pas dulu aja. Kalau cuman saya udah hijrah dulu, saya hijrah. Sekarang mah alhamdulillah. Nah, itu sama dengan nomor yang tadi itu, sudah merasa cukup dengan sekarang, sudah merasa sampai di jalan. Enggak. Itu mirip dengan yang tadi.
Dan tambahan lainnya yang terakhir, nomor 10 sekarang ya, yaitu berikutnya yang terakhir, yaitu apa? Masalah literasi menurun dan kecanduan akan yang instan gitu. Literasinya menurun dan kecanduan akan yang instan. Gitu. Literasinya menurun dan kecanduan akan yang instan. Kayak gimana gambarannya? Belum sampai gambaran full tapi kalimatnya kayak gini. Kayak turunnya literasi itu kayak gini tuh. Dari menuntut ilmu menuju mengkonsumsi konten penyakit. Ngerti gak maksudnya? Nuntut ilmu dari tadi nuntut ilmu rajin, sekarang mulai berubah ke mengkonsumsi konten. Beda. Ya. Dulu contoh lebih spesifik. Dulu kita ini ikhwan akhwat nih, rajin beli kitab, rajin catat kajian, sebagian alhamdulillah masih. Kalau bertanya dengan adab dulu. Dan dulu masih sabar membaca, pelan tuh sabar dulu tuh. Setengah jam baca buku dulu Masya Allah, biasa aja. Coba, sekarang yang dominan apa kita? Potongan video 30-50 detik. Ya enggak? Itu konsumsi kita harian kita tuh. Reels video. Kemudian diantara yang membuat kita makin bahlul juga tuh, quotes tanpa konteks. Ngerti gak maksudnya? Quotes tanpa konteks. Itu banyak di short videos. Masih belum paham juga Pak? Paham gak? Jadi kita kalau misalnya buka Facebook atau Instagram atau YouTube kan banyak video-video pendek tuh. Orang-orang tuh banyak bikin konten gak jelas. Quotes-nya atau quote dengan konteks tuh bingung, bikin bingung. Jadi misalnya apa ya, contoh, Masya Allah ularnya besar gitu misalnya. Dan ada suatu lubang. Tapi sampai detik ke-30 nggak keluar apa-apa itu. Coba itu, bahlul nggak itu? Pertama, waste our time. Kita habis waktu kita untuk nunggu ular keluar dari lubangnya. Endingnya nggak ada yang keluar. Padahal kalimat, Masya Allah ularnya besar banget. Itu penipuan itu. Ini quotes tanpa konteks. Quotes-nya kayak gitu, quote kalimatnya kayak gitu, konteksnya nggak ada. Ini sebenarnya membuat kita bodoh, kayak keledai ditipu gitu loh. Dan ajaibnya kita scroll down lagi, ditipu lagi. Kali ini ada, bantengnya serem banget, ternyata nggak ada. Ada pocong, ternyata nggak ada. Tuh. Ini sebenarnya degradasi banget ini, turun banget kualitas kita tuh. Yang dulunya apa? Baca tafsir Ibnu Katsir, ya. Bapak-bapak kan gitu dulu, bapak. Kalau bapak-bapak dulu ya, kalau baca buku tuh, ludahnya itu harus banyak itu. Iya dulu, pakai ludah dulu kan. Iya, ludah. Nah, dulu masalah serius, sekarang ya ngeliat konten-konten kayak gini. Banyak yang udah cukup apa dengan quotes atau tulisan atau poster dakwah di Instagram berapa kalimat doang gitu loh. Dan kita jadi terbiasa disuguhi judul yang provokatif, namun isinya itu dangkal. Judulnya provokatif, isinya itu nggak ada, dangkal. Dan kita terus-menerus tertipu dengan itu, akhirnya kayak harga diri kita turun banget. Ya. Literasi itu kan bisa lewat apa yang ditampilkan gitu, bacaan, video dan seterusnya. Akhirnya kita gampang ketipu. Orang kalau misalnya rajin baca kitab, rajin baca buku, terus Masya Allah gitu, riset ilmu, pasti muntah atau bukan muntah secara hakiki ya, mual gitu dengan konten-konten seperti ini dan nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi kayak gitu. Jadi hal-hal kebiasaan ngeliat-ngeliat kayak gini itu sebenarnya membuat apa? Kedangkalan berpikir. Beda dengan ilmu kalau kita baca nih, pelajari, catat. Ilmu itu membentuk kerangka berpikir jemaah.
Ilmu membentuk kerangka berpikir. Walaupun antum nggak sadar, ilmu itu membentuk kerangka berpikir antum. Frame-nya itu akan membentuk, karena ada sisi otomatis dari otak kita yang jadi terlatih untuk itu. Itulah mengapa Anda misalnya belajar bahasa-bahasa tadi misalnya. Mungkin Anda nggak bakal ke Spanyol, nggak bakal ke Eropa, mungkin Anda juga nggak mau ke sana. Kalaupun Anda nggak dapat full kemampuan berbahasa dengan baik bahasa-bahasa tersebut, tapi di situ ada frame berpikir yang berbeda, bagus. Karena 4 bahasa yang tadi pelajari itu sama-sama bahasa Latin semua. Dengan negara yang beda, bahasa yang agak berbeda, tapi satu rumpun. Karena frame akan terbentuk, gitu loh. Dan akan membentuk sikap. Orang kalau misalnya banyak baca itu ketahuan dari cara ngomongnya. Dan orang kalau banyak nonton video dari kecil ketahuan dari bahlulnya dia ngomong. Lihat anak-anak SD yang emaknya itu kok dagang, dibiarin tuh anak ngedeprok gitu aja sambil nonton reels video beragam beratus-ratus. Lihat aja setahun nanti bahlulnya kayak gimana tuh anak. Deskripsi ini tuh susah. Beda dengan anak yang literasinya tinggi. Disuruh baca ini, walaupun baca komik misalnya, karena ada gambar, ada tulisan misalnya, itu masih penting. Orang-orang barat gimana? Coba kita pikirkan, antum tanya psikolog. Kenapa banyak orang barat kalau ngomong, terutama orang yang berbahasa Inggris ya, ketika menjelaskan sesuatu itu jelas gitu loh dengan bahasanya, clear, bisa menyatakan sesuatu, bisa mengekspresikan sesuatu dengan kalimat. Kenapa? Beda dengan banyak orang Indonesia. Ada salah satu kuncinya yang Anda mungkin bisa tawarkan ke antum, yaitu memberikan atau ditemani oleh ibunya sebelum tidur dan diceritakan cerita-cerita. Anak itu kemudian punya imajinasi yang bagus dan dengan bahasa ibunya dia menyerapnya. Itu akan melatih dia untuk mengekspresikan dengan bahasa yang bagus. Itu ada efeknya dalam psikologis. Gitu ya. Nah kalau kita kan dulu, ya alhamdulillah bagusnya kita kalau misalnya bagus apa? Pakai ayat Al-Quran. Sehingga terbentuk tuh anak sering dengan Al-Quran. Tapi mungkin sebelum itu kalau udah agak bisa mencerna kalimat-kalimat, mungkin diceritain tentang sahabat Nabi, tentang kisah para ulama. Atau tentang kejadian alam. Itu membentuk anak untuk apa? Bisa menyerap kalimat dan bisa mengekspresikan dengan kalimat. Maka orang barat banyak itu solusinya. Ya, gitu. Jadi literasi penting. Kalau kita yang membaca banyak, itu kita hati-hati dengan bahasa orang. Jadi kita bisa ngerti, bisa paham, dan akan terucap juga bahasa itu di lisan kita. Itu kelihatan. Ya. Maka orang yang punya skema baca yang bagus, maka dia punya arah nanti. Coba buku-buku yang ada di rak-rak buku antum dibaca lagi, porsikan, ya 1 hari berapa halaman, dan berikan dopamin pada diri antum, yaitu hadiah buat diri antum, karena membaca konsisten istiqomah dan berpuluh-puluh menit zaman sekarang agak semuanya susah bagi banyak orang dengan adanya handphone. Anak kasih saran diantaranya, misalnya antum ada kopi, ya, ada kopi. Yang suka kopi-kopi, yang suka teh-teh, yang suka wedang-wedang, pokoknya apapun itu. Antum baca kitab, misal Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan. Ya. Karena kalau misalnya antum baca doang tanpa kopi, tanpa minuman, antum mungkin disergap kebosanan. Coba, di antara cara gini, anak kasih. Ada sistem di otak kita ada dopamin. Yang itu adalah hadiah buat diri kita, buat otak kita. Ketika kita dapat hadiah gitu kita akan semangat. Kalau dopamin itu berupa atau dopamin itu dari reels video yang cuma 30 detik, 40 detik, itu memperbodoh kita karena dikit-dikit dapat hadiah. Tapi coba begini, antum punya kopi misalnya. Kopi yang pahit apa? Americano ya. Ya terserah antum sukanya apalah gitu. Mau Americano, Indiano atau Paijo atau apa terserah antum. Plek gitu. Siapin itu. Ya, kemudian baca dan targetkan setiap 3 halaman atau 2 halaman atau 4 halaman terserah antum. Setiap itu kalau udah selesai 4 halaman seruput. Jadi seruput ini terjadwal, bukan semaunya. Apalagi kuluk. Ini minum kopi apa?
Orang kausan apa-apa. Ya. Kalau bisa kopi yang spesial, Pak. Kalau anak pribadi kalau yang pahit kalau buat baca pahit enaknya. Karena cocok dengan kepahitan yang ada baca gitu loh. Pahit. Ya, tapi kalau emang kantum suka manis tafadhol. Tetapi kalau manis itu takutnya mencandu. Cari yang ekstra yang pahit. Karena yang pahit-pahit itu yang beda itu biasanya malah lebih precious, lebih berharga. 4 halaman. Nggak ngantuk jadinya karena pahit. Baca lagi 4 halaman. Baca. Iya, pahit-pahitan dah tuh. Ya, jadi hal yang unik, aneh, agak pahit itu malah lebih dinikmati di momentum-momentum khusus. Kenapa parfum-parfum Arab yang buat sholat itu banyak orang nggak suka loh, bau kuburan lah, ya kan? Ada yang bau kayak bau bangke lah atau apa. Kenapa baunya parfum Arab tuh banyak ya, dari oud misalnya, ada yang baunya tuh sekali cium taubat selamanya. Itu ada tuh kayak gitu. Kenapa yang parfum lama itu yang bagi orang-orang umum itu nggak enak kok parfum mas itu, malaikat subuh misalnya. Mas bagus sih daripada malaikat maut gitu, malaikat subuh gitu misalnya. Padahal malaikat subuh tuh enak dia. Nah, tapi kenapa banyak orang nggak suka? Karena aromanya tuh nggak lazim dengan umumnya aroma biasa, nggak lazim. Antum coba ke Saudi misalnya, ke Madinah, ke Mekah misalnya, insya Allah semoga Allah rezekikan kita umrah semua. Misalnya ke sana, ada toko-toko di sana yang toko-toko khusus parfum mahal. Itu makin hitam, makin mahal itu. Hitam pekat diginiin tuh netesnya besok. Lama tuh. Berapa? 6 mili, 1 juta. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Baunya, astagfirullahaladzim. Satu tetes aja, itu sampai beberapa hari mungkin gak bisa ini. Gak hilang baunya, dicuci pakai rinso, so clean, apa daya dan seterusnya. Masih aja subhanallah. Ada kayak gitu. Tapi kenapa kok banyak orang beli? Karena spesialnya dia. Dan cocoknya dipakai kapan coba-coba. Kadang-kadang orang makanya pas Jumatan doang. Ada parfum buat Jumatan khusus. Maka jadikan yang spesial ini kalau bisa kopinya yang paling gak enak. Kopi rempah, hitam, terus habis itu tambah bekas cucian atau gimana gitu kan. Coba gitu ya. Itu saran Anda jemaah sekalian ya. Jadi tadi ada berapa, jadi 10 ya. 10-nya itu coba diperhatikan baik-baik diri kita, dan mohon maaf kalau ada contoh yang mungkin tidak menyamankan hati antum. Tapi insya Allah Anda gak ada maksud buat menyudutkan individu tertentu, karena Anda juga gak kenal dengan antum semua. Tapi insya Allah ini menjadi obat buat Anda dan juga antum, sehingga kita tuh sama-sama ada arahannya ngaji tuh, benar ngajinya, bukan sia-sia. Begitu, barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.